Pertama-tama, perkenalkan nama saya Karmelita Asri Widandaru dengan NIM 21F1006. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS Medan Elektromagnetik saya mengenai motor induksi AC. Selanjutnya, proyek saya bernama motor induksi AC 2 fasa. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini, yang pertama ada trafo 5 ampere berjumlah 1, kemudian ada kawat email 0,18 mm 1/2 kilo, kemudian inti besi 2 kilo, kapasitor putih 30 mikrofarad 1, koker 4, isolasi kertas 1, kemudian alat gulung trafo 1, tang potong 1, penjepit buaya dan kabel berjumlah 8, kemudian tutup kaleng Milton berjumlah 1, baut dan mur berjumlah 8, akrilik 1, kabel power yang akan kita sambungkan dari trafo ke sumber PLN yaitu 1, kabel tis ada 6, solder dan tenol, kemudian multimeter. Selanjutnya, proses pembuatan alat yang digunakan yaitu yang pertama, melilit email pada koker. Karena koker berjumlah 4, maka kita harus melakukan pelilitan sebanyak 4 kali. Kemudian selanjutnya, mengisolasi lilitan kawat email pada koker. Kokernya ada 4, berarti kita harus mengisolasi 4 kali. Kemudian menghubungkan kabel power pada trafo 5 ampere. Kemudian melakukan perancangan rangkaian. Yang kelima, mengobrol akrilik sesuai dengan rancangan rangkaian. Rancangan rangkaian nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Kemudian menempatkan alat di atas akrilik. Yang ke-7, memasang baut dan rotor. Ke-8, mengikat alat ke akrilik dengan kabel tis. Kemudian yang ke-9, yang terakhir yaitu melakukan uji coba alat. Rangkaian dari motor AC induksi 2 fasa adalah sebagai berikut. Yang kita butuhkan yaitu kapasitor, trafo, kemudian koker yang telah kita lilit, kemudian di sini ada tutup kaleng atau sebagai rotor yang akan berputar. Trafo kita hubungkan dengan sumber PLN, kemudian kapasitor kita hubungkan dengan trafo, masing-masing di 0 volt dan 32. Kemudian induktor kita hubungkan sama, yaitu input dengan input. Input ini kita akan hubungkan ke 0 volt pada trafo 5 ampere. Kemudian output dengan output kita hubungkan pada trafo 5 ampere pada 32 volt. Selanjutnya di tengah-tengah sini ada rotor yang berfungsi sebagai rotor, yaitu tutup kaleng Milton yang nantinya akan terkena induksi kemudian akan berputar. Selanjutnya, teori yang digunakan pada saat pembuatan alat ini yaitu yang pertama hukum Faraday, yang kedua hukum Lenz, yang ketiga ada gaya Lorentz. Yang pertama, hukum Faraday. Hukum Faraday sendiri terdiri dari 2, yaitu hukum induksi elektromagnetik Faraday pertama, yang kedua hukum induksi elektromagnetik Faraday yang kedua. Hukum induksi elektromagnetik Faraday yang pertama berbunyi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Sedangkan hukum induksi elektromagnetik Faraday kedua berbunyi tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Selanjutnya, hukum Faraday. Ketika kita menyimpulkan hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua, hukum Faraday secara garis besar dapat berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Hukum Faraday ini diterapkan pada stator. Kemudian rumus hukum Faraday adalah GGL induksi sama dengan minus jumlah lilitan kumparan dikalikan perubahan flux magnetik dibagi selang waktu yang memiliki satuan second. Yang
Poin ketiga, faktor yang mempengaruhi GGL. Yang pertama yaitu jumlah lilitan, kecepatan gerak medan magnet, kemudian jumlah garis gaya medan magnet. Selanjutnya, hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Hukum Lenz ini memberitahukan kepada kita tentang arah arus induksi ini yang menentang perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Arah aliran ini dapat mengikuti aturan tangan kanan Fleming. Dapat kita lihat gambar tersebut. Ini jempol menandakan arus I, kemudian jempol menandakan arus I, input di mana dan output di mana dapat dilihat di gambar. Selanjutnya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada di B, yaitu dapat dilihat di gambar ini ada F, I, dan B. Selanjutnya, rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet. Rumusnya adalah F sama dengan B, I, L, sin theta. F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus, kemudian L panjang kawat arus listrik yang masuk medan magnet dalam 1 meter, kemudian theta yaitu besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Selanjutnya, ini adalah demonstrasi alat kami. Silahkan menyaksikan. Kami telah melakukan instalasi alat ini ke akrilik sesuai dengan rancangan rangkaian yang saya tunjukkan di gambar tadi. Setelah melakukan uji coba, dapat kita lihat bahwa rotor dapat berputar dengan baik. Kemudian trafo rangkaian juga tersambung dengan baik. Rotor dapat berputar karena adanya induksi elektromagnetik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.